Keutamaan kemuliaan orang orang fakir atau orang kaya, ya orang fakir. Anna nadamatuhum aqal agniya yatamannawna bil akhirah anna law kanu fuqara wala yatamanna ya al fakir ay laukana holian. Yang kelima, kesusahan orang fakir, penyesalan orang fakir itu akan lebih sedikit dibandingkan orang kaya, dibandingkan orang kaya. Al-agniya yatamannawna fil akhirah, sedangkan orang kaya itu yatamannawna fil akhirah, berharap ketika di akhirat anna law kana fuqara, seandainya dia dulu di dunia jadi orang fakir enak. Jadi orang-orang kaya itu besok di akhirat berharap, mengharapkan seandainya saya di dunia ini jadi orang fakir enak ya. Jadi orang fakir enak. Jadi orang fakir itu enak saja. Ya kalau kita tahu ya besok di akhirat tidak repot, ya besok di akhirat tidak repot ya. Wala yatamannul fakir, tapi orang fakir tidak pernah berharap ketika di akhirat anna law kana ghaniyan ya. Orang fakir itu tidak berharap di akhirat kalau di dunia saya jadi orang kaya enak. Tidak ada harapan seperti itu ketika di akhirat. Ya, itu yang berharap jadi orang fakir, orang-orang kaya ketika besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli hadza qad ja'at al-asar ya. Dan di dalam semua ini telah datang di dalam asar penjelasan para sahabat-sahabat Nabi. Wa ruwiya Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhanun minas shadaqatin afdal min mi'atin alfin. Satu dirham yang disedekahkan ya, itu lebih afdal daripada mi'atin alfin dirham ya, darahim ya, daripada 100.000 dirham. Bersedekah 10.000 itu lebih afdal daripada bersedekah 100.000 ya. Lah maksudnya bagaimana kok ada sedekah 10.000 lebih afdal daripada 100.000? Harusnya yang afdal ya 100.000 ya, 100.000 daripada yang 10.000 ya. Kila dikatakan wakai padahal kaya Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, bagaimana itu wahai Rasulullah ya, kok bisa lebih afdalan yang sedikit daripada yang banyak ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala ya, ukhriya rajulun min irdimalihi, kalau ada orang laki-laki mengeluarkan dari modal hartanya mi'atun alfin, 100.000. Jadi kalau ada orang mengeluarkan 100.000 ya, wa tasaddaqu bima ya, wa tasaddaqu biha, dan dia sedekah dengan 100.000. Wa akhraja rajulun dirhaman min darahimi, kemudian ada seorang laki-laki mengeluarkan 1 dirham padahal dia cuma punya 2 dirham. Kalau yang mengeluarkan 100 dirham, 100.000 dirham, duit miliaran. Ya, duit miliaran. Yang mengeluarkan 1 dirham itu cuma punya 200.000. Ya, punya 200.000. Padahal mereka bayar sekolah. Ya, padahal mereka bayar siji. Tapi dia sedekahkan 100.000. Bapak wis sing 100.000. Anak rezeki umat. Loh, sedekah yang 100.000 itu lebih baik daripada
ya daripada 1 juta atau 2 juta. Tapi yang 2 juta 1 juta itu duitnya banyak. Sedangkan yang 100.000 duit pas-pasan. Ya, uangnya pas-pasan. Ya, sedekah 100.000 itu lebih baik daripada 1 juta 2 juta. Sebab apa? Lam yamliku hairahuma, ya. Dan dia tuh tak memiliki kecuali cuma 200.000 itu toh. Ya, 200.000 dan dia mengeluarkan thayyiban min nafsiha. Ya. Dan dia mengeluarkan memang senang. Ya, senang. Fasara sahibul dirham afdal min sahibin mi'atin alfin. Maka yang mengeluarkan 1 dirham itu lebih utama daripada mengeluarkan 100.000. Ya, itu lebih baikkan 1 dirham. Ya, daripada 100.000 dirham. Karena yang 100.000 itu mengeluarkan memang dia pas-pasan dan dia tak punya lagi kecuali itu tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya waruya anil Hasan rahimahullah taala, diriwayatkan dari Imam Hasan rahimahullah taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, ya, annahu sesungguhnya Nabi sa'alahu ba'du ashabi. Sesungguhnya Nabi itu pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya, idza ra'aina asya nastasta haina, ya. Rasulullah, kalau umpama kita itu melihat sesuatu yang kami ingin, ya, lo usah pakai nabi, ya, mbak, umpama lo usah nabi, sampai kepingin, ya, kita kepingin, umpama, ya. Kalau kita melihat sesuatu dan kita kepingin, lanak diru alaiha, tapi nggak ditunggu hari itu, ya, mereka kepingin kalau bisa harus menjadi. Ya, umpama melihat, ya, wah kita bisa di Madinah mas umroh, ya Allah, kakiku lagi gak itu, kepingin, ya, melihat sesuatu, ya, kita itu kepingin, ya, tapi kita itu tak mampu untuk mau beli, ya, mau mendapatkannya itu tak bisa. Pahala Nabi Adrun, apakah kami sudah dapat pahala, ya? Apakah kami sudah dapat pahala? Qala, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, bima tu'ajiru illam tu'ajiru biha. Ya. Ya, dengan apa yang kamu kepingin itu, kamu yang tak bisa itu kamu akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi kalau kita ini umpama mau kepingin apa-apa nggak mampu, ya, nggak bisa, cuma pingin topet dipendem, ya, itu sudah dapat pahala, ya, sudah dapat pahala. Kadilah beluru masih tak mampu, ya, dapat pahala, ya, dapat pahala, ya, sebab sabar, ya, sabar, padahal pingin nanti kita dulu, ya, tapi dalam kondisi awal tidak mampu, ya, nanti dapat pahala. Kalau kan sesuatu yang kita pingin, tapi kita nggak mampu, ya, mungkin karena nggak bisa, nggak punya uang dan sebagainya, itu sudah dapat pahala, ya. Waqala Dohan, berkata Imam Dohan, ya, man dakhala suq, siapa yang masuk ke dalam pasar, faro asai'an, kemudian dia melihat sesuatu, yastahihi, dia melihat sesuatu yang dia ingin, ya, dia masuk pasar melihat sesuatu yang dia ingin, fasawaro, tapi dia tidak mampu mendapatkannya, dia sabar, faktasabaka naharun lahu min mi'atin alfin dinarin yatafaqqaha kulluha fisabilillah ta'ala. Orang masuk pasar melihat sesuatu, tapi yang dilihat itu, yang dikepingin itu tak bisa dia dapatkan, dan dia sabar. Faktasabaka naharun lahu, maka dihitung, dia akan mendapatkan lebih baik, ya, min mi'atin alfin dinarin, daripada 100.000 dinar yang, ya,
ya tapakoh ya yang dia infakkan kulha fisabilillah, semuanya di jalan Allah. Ya, sabar menahan sesuatu yang dia ingini tapi dia enggak nafsu, itu lebih bagus ya ketika dia sabar daripada 100.000 dinar dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Faqih, berkata Al-Faqih rahimahullah ta'ala, wal dalilun ala fadlul fuqara, dan menunjukkan bahwasannya keutamaan orang fakir ya qauluhu ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiqur rasula la'allakum turhamun. Ya, kata Allah, wa aqimus sholata, menegakkanlah kalian semua terhadap sholat, wa atuz zakat, dan menunaikanlah kalian terhadap zakat, wa atiqur rasula, dan taatlah kalian semua kepada Rasul. Ya, la'allakum turhamun, supaya kalian semua itu mendapatkan rahmat Allah. Ya, yakni yang dimaksud oleh Allah aqimus sholah, ya, menegakkanlah kalian semua terhadap sholat, ya, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat, tunaikanlah zakat ilal fuqara. Maksudnya aqimus sholata ilayya, tegakkan sholat karena saya, kata Allah. Wa atuz zakata ilal fuqara, dan bayarlah zakat kepada orang-orang fakir. Faqarana haqqul fuqara bihaqqi nafsihi. Allah membarengkan ya haknya orang fakir itu harus dibayar, dibarengkan dengan untuk melaksanakan hak yang harus dipenuhi untuk Allah. Jadi haknya sholat itu untuk Allah, ya, dibarengkan dengan haknya orang fakir untuk membayar zakat kepada orang fakir, itu dibarengkan. Berarti yang namanya orang fakir itu berarti kedudukannya mulia sampai dibarengkan dengan kewajiban Allah, ya, harus sholat dan juga harus membayar zakat. Sholat untuk Allah, zakat untuk orang fakir, ya. Walaupun tadi dikatakan al-faqiru tabibul ghani, dikatakan orang fakir itu obatnya orang kaya. Ya, tadi saya nanya sing sugi-sugi, Pak, sampeyan kalau aku dokternya saya itu dokternya orang kaya. Ya, dikatakan saya orang fakir itu adalah tabibun dokternya orang kaya. Wa qasaruhu wa rasuluhu, ya. Dan juga orang fakir itu pembantunya, ya, orang kaya. Wa rasuluhu, dan juga utusannya orang kaya. Wa harisuhu, dan juga penjaganya orang kaya. Wa safi'ahu, dan yang menolong orang kaya. Hebat orang kaya, ya, dokternya orang kaya, ya, pembantunya orang kaya, ya, utusannya orang kaya, yang menjaga orang kaya, yang menolong orang kaya. Wa inna makila tabibu, dikatakan kenapa orang fakir kok menjadi dokternya orang kaya, ya, di anal, ya, tidak sesungguhnya orang yang kaya idamar, kalau seandainya sakit, ya, ya, tasaddaqu alal fuqara, sedekah kepada orang fakir, ya, bayu beri'ah, maka akan sembuh. Berarti kan dokternya orang kaya, ya, orang sakit mesti datang ke dokter. Orang kaya ketika sakit sedekah kepada orang fakir, maka bayu beri'ah akan disembuhkan min maradihi, daripada sakitnya. Itu dikatakan dokternya orang kaya, ya. Wa inna makila qasaruhu li anal ghina idza tasaddaqa 'alaiha yaqulul fuqara fayudhirul ghina min dunubihi wa yudhiru malam, ya. Dikatakan yang namanya orang fakir itu pembantunya orang kaya. Kalau ada orang kaya sedekah kepada orang fakir, yaqulul fuqara, kemudian orang fakir tadi mendoakan, ya Allah, Pak, aku makno sehat walafiat,
afiat, tak dongakno selamat dunia akhirat. Ya, ketika ada orang kaya sedekah kepada orang fakir, kemudian orang fakir itu mendoakan. Bayut keruhinaan dulu sehingga dosanya diampuni oleh Allah, bayut kerumalah dan hartanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna majilah wa rasul dikatakan orang fakir itu usutannya orang kaya di annal ghina sesungguhnya orang kaya idza tasaddaqo anwaladaihi ya anwalidihi ya. Seandainya orang kaya itu ketika sedekah untuk orang tuanya sudah meninggal, au an ahadin aqrabatihi atau salah satu daripada kerabatnya, wa yusilu dzalika ya, maka disampaikan sedekah tadi kepada orang fakir ya, wa yusilu dzalika disampaikan tujuan untuk sedekah tadi ilal mauti untuk orang mati ya. Wasara fakir rasuluh ilal mauti, maka orang fakir menjadi salah satu wasilah ya untuk sampainya pahala kepada orang mati ya. Makanya dikatakan orang fakir masuk utusannya orang kaya, sebab orang kaya kalau mau sedekah untuk orang mati pasti dikasihkan orang fakir, gak kira dikasih aku ya, pasti dikasihkan orang fakir ya. Cuma kayak bapakku sih gak ono sampeyan dongakno ya. Lu memberikan kepada ini, maka pahalanya sedekah tadi akan sampai kepada orang mati tersebut. Berarti orang fakir menjadi utusannya orang kaya supaya sedekahnya tadi pahalanya sampai kepada orang mati ya. Wa inna makilah wa harisu, dan dikatakan orang fakir itu akan menjadi harisu penjaga ya. Li'anna ghina idza tasaddaqo, ketika ada orang kaya sedekah pada Allah fakir, orang fakir tadi mendoakan kepada orang kaya yang sedekah tadi taksinu malul ghina, maka hartanya orang kaya tadi dijaga bidu'ail fakir ya, dengan doanya orang fakir ya, dengan doanya orang fakir. Oh, sedekah itu luar biasa Pak, sampai ada perampok dulu Pak ya. Orang fajir orang sing banyak melakukan kejelekan. Sampai orang-orang itu di zaman Nabi siapa ya, lupa saya. Itu sampai lapor, Nabi sama dongakno orang itu bongkok Nabi ya. Saya itu kalau melihat itu nggak enak, nggak tenang di kampung ya. Akhirnya oleh Nabi itu didoakan supaya orang itu binasa. Tapi orang itu punya kebiasaan, orang fajir tadi punya kebiasaan sebelum dia melakukan perbuatan tak baik bawa dua roti. Besok zaman bawa roti ke sini. Dua roti, satu dimakan, satu dikasihkan orang, baru berangkat. Saya doakan Nabi, yang doakan Nabi. Anehnya orang itu tidak celaka sama sekali. Sebab apa? Kenapa kamu kok didoakan sama Nabi kok tetap sehat walafiat? Ya, dikatakan iya, sebelum saya berangkat saya makan satu roti, yang satu roti saya sedekah. Kamu hebat Pak Sodako. Ya, Sodako itu luar biasa. Ya, itu sampai seperti itu. Makanya sedekah ini menjadikan orang itu akan dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban Rasulullah mengatakan man aqlama Sya'ban, siapa yang mengagungkan memuliakan bulan Sya'ban ya, dengan cara apa? Wattaqallah, dengan takwa kepada Allah ya. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban tambah takwa kepada Allah ya, tambah takut kepada Allah. Wa amalan bi taati, dan memuliakan bulan Sya'ban dengan apa? Melakukan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa amsaka nafsahu anil maksiyah, dan menjaga dirinya tidak melakukan perbuatan maksiat ya, tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka kata Rasulullah, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa
dosanya. Yang penting memuliakan bulan Sya'ban ini tambah takwa, banyak mengisi amal-amal doa, mencegah diri tidak melakukan perbuatan maksiat. Dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa amana min kulli ma yakunu min tilkan sana, dan orang tersebut akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun tersebut minal balaya wal amrad kullaha, akan dijauhkan, diamankan oleh Allah dari apa? Dari bala dan juga penyakit semuanya. Itu kalau mau memuliakan bulan Sya'ban. Jadi muliakan bulan Sya'ban ini dengan apa? Ya dengan amal taat, dengan amal takwa, ya dengan ketakwaan dan tidak melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai di dalam satu hadis itu disebutkan sesungguhnya dalam setiap hari itu ada 5 malaikat yang turun dari langit, ya maksudnya 5 malaikat yang turun dari langit di kota Mekah, di kota Madinah, di Baitul Maqdis, di pasar-pasarnya orang, di kubur-kuburannya orang Muslim, dan di di pasar-pasarnya orang Muslim. 5 malaikat ini kata Rasulullah turun setiap hari di 5 tempat: Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, kuburannya orang Muslim, dan pasar-pasarnya orang Muslim. Yang turun di kuburannya orang Muslim, ya. Malaikat itu mengatakan, ya ahlal kubur, hei penduduk ahli kubur, ya, bima tahtabituna, dengan apa kamu itu senang, wa alamada tamuna, dengan apa kamu susah, ya. Jadi penduduk ahli kubur itu ditanya oleh malaikat yang turun di kuburannya orang Muslim, yang menyebabkan kamu senang itu apa? Yang menyebabkan kamu susah itu apa? Ya, kata penduduk ahli kubur yang ditanya oleh malaikat seperti itu, jawab pertama, yang bikin kami susah itu kami ini melewatkan umur kami dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Ya. Jadi penduduk kubur itu menyesal ketika hidup umurnya lewat tanpa membawa manfaat. Menyesal Pak Aribu, boleh sampai mendapat jual sampai coba. Menyesal. Biar lapo sering bisa magris dino biar nanti ada menyesal Pak, ya Allah kalau ganjaran itu, ya cuma lihat ganjarannya toh, lihat coro tiang nomor dimingi, ya kalau ganjaran ya Allah emang dia nggak tahu, ya sayang saya itu tak pernah ikut mengisi kebaikan-kebaikan di dalam umur saya. Itu yang kami sesali, yang bikin kami susah mereka. Kami itu melewatkan umur kami sia-sia, biar mancing terus ya, biar mancing terus ya, biar mancing terus, jadi tidak membawa manfaat. Ketika mati ya menyesal susah. Lah terus yang membuat kamu senang apa? Apa di bojo loro, apa di bojo loro, ya bikin kamu senang apa? Ya kata malaikat tanya seperti itu. Yang bikin kami senang itu ro'aitu ahla jamaah. Saya itu senang ketika melihat orang yang suka ngumpul-ngumpul, ya, orang yang suka ngumpul-ngumpul, ya, kita ngumpulin nabinya, kumpulnya itu yang saya lihat itu senang saya itu ketika membuat saya senang itu ketika melihat orang-orang kumpul, ya, dia itu liqira'atihim kitab Allah, karena mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca Quran, ya, membaca ayat-ayat Allah. Senang saya itu, ya, melihat orang yang hidup kumpul-kumpul baca Quran, ya, itu senang penduduk ahli kubur ketika melihat itu, ya. Dan kami itu senang ketika melihat orang-orang kumpul, mereka itu menyampaikan ilmu, ya, seperti senang saya itu melihat orang-orang
kumpul-kumpul baca Quran, kumpul-kumpul mendengarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Ya. Dan juga kami itu senang kumpul-kumpul, melihat orang kumpul-kumpul, sebab dia bacakan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, senang orang mati, apa kami juga nanggasin. Ya, sama tetap ya, sama senang apa? Ya, umat. Semua melihat orang-orang kumpul baca sholawat, wastaghfaru ya. Dan mereka juga senang melihat orang-orang kumpul kalau mereka sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Loh, kenapa kamu kok senang? Iya, sebab kami sudah tak bisa melakukan itu. Mek delok tok kami senang. Ya, mau menambah gitu tak bisa. Ya, tapi tak bisa sebab sudah mati. Saat masih hidup, coba urip aku melu terus. Sudah mati ya cuma mek delok tok, mek kepingin tok, tapi gak iso. Ya, tapi nggak bisa. Tapi ada dapat pahala seperti orang kepingin di pasar, sabar gak iso tukus menang tok, enggak. Ya nggak dapat apa-apa, ya Allah kepingin tok. Ya, tapi nggak dapat pahala. Ya itu yang bikin kami senang kalau melihat orang kumpul-kumpul ya. Baca Quran, ya ngaji, ya istighfar, sholawat, kami bisa senang. Sebab kami sudah tak bisa melakukan, ya. Sebab kami sudah tak bisa melakukan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.